Bagi mereka kita tuh orangnya di Indonesia tuh mindset mereka adalah orangnya lemah lembut dan jarang nolak kalau disuruh seperti itu. Jadi memang good side, bad side ya tadi Pak Riko tanya sebelumnya adalah apa sih ininya suka dukanya. Jadi kalau karena kita sering bisa dibilang nggak selalu mau kalau disuruh, kadang-kadang semua kerjaan jadi jatuhnya ke kita semua. Sobat semua, selamat datang di Dunia Pro, podcast pertama di Indonesia untuk profesional dan eksekutif. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Saudara Agung Prasetyo, Senior Engineer dari ADNOC, perusahaan minyak dari Uni Emirat Arab, tepatnya dari Abu Dhabi. Selamat datang, Bro Agung, apa kabar? Apa kabar Pak Riko? Sehat, Alhamdulillah. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih. Ini kebetulan lagi di Jakarta nih, kita undang, kita ngobrol-ngobrol ya. Pas benar. Iya, karena ini temanya kan di Indonesia ini selama beberapa bulan terakhir, mungkin sekarang agak berkurang gaungnya kali ya. Tapi sempat kabur aja dulu gitu loh, kerja itu di luar tahun negeri. ini kayaknya ya. Tahun ini, awal tahun ini ya. Iya, kabur aja dulu. Jadi aspirasi dari anak muda di Indonesia itu pengen kerja di luar negeri. Nah, Agung ini kan udah berapa tahun di Abu Dhabi? Ini masuk tahun ke-13. 12 masuk ke-13, ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pemirsa Dunia Pro bisa dengar dari Agung sendiri langsung. Mungkin bisa cerita awalnya bagaimana bisa end up di sana? Ya. Jadi mungkin dimulai, kayaknya kalau ditarik ceritanya mungkin lebih enak dari background Agung dulu ya kali. Jadi saya adalah seorang anak sulung laki-laki, punya adik cewek 3. Bapak juga dulu pernah kerja di sebuah perusahaan minyak di Balikpapan. Saya kalau untuk ngomongin background saya mungkin sedikit background ini dulu ya. Aslinya orang Minang. Lahir di Jakarta. Rantau. Minang rantau. Karena kebetulan dari keluarga kakek udah lama di Jakarta dari tahun 70-an. Kemudian. Tapi namanya tipuan banget ya. Agung Prasetyo. Itu ada cerita itu dan itu selalu menarik menjadi sebuah topik pembuka selalu kalau ketemu orang gitu kan. Icebreaker. Yes. Kalau muka memang orang mungkin nggak akan nge-guess gitu kalau itu ya. Tapi memang kalau dari nama ketemu Agung Prasetyo gitu ada sejarah dulu. Bapak dulu juga kasih nama saya Agung itu dari Masjid Agung di Pondok Kelapa. Prasetyo ya karena mungkin zaman presiden kita yang kedua sangat-sangat mengarah kepada untuk mudah dapat pekerjaan. Ini sedikit jokes ya, mungkin benar nggak benar saya juga nggak tahu. Jadi nama Jawa mungkin di saat itu trendy. Even bapak saya pun namanya Jawa gitu. Gitu. Oke. Kemudian besar sempat kecil pindah di Bontang, ikut bapak kerja di Balikpapan, kemudian SMA ngekos di Bandung sampai kuliah, kemudian sempat kerja lagi di. Dari SMA berarti udah pisah sama orang tua? Yes. Oke. Jadi itu juga ada cerita di mana bapak saya juga dulu pernah di kampus di Bandung di ITB, kemudian dia melihat teman-temannya pada saat itu banyak sekali dari alumni SMA 3 Bandung. Jadi kemungkinan bapak saya bercita-cita kalau anaknya nanti mau disekolahkan ke, ibarat kata kayak yang SMA 3 Bandung itu di saat itu mungkin sampai sekarang ya seperti pindah kelas ke ITB itu, mungkin sama kayak di UI mungkin dari 8 dari 70 banyak yang dari, jadi banyak ya. Jadi dan ya alhamdulillah cita-citanya alhamdulillah terjalani. Adik saya juga di Bandung, adik saya yang kedua, yang satu di bawah saya. Kami berdua ngekos. ITB juga ya? Adik saya juga ITB. Jadi kebetulan alhamdulillah 3 adik saya juga alhamdulillah dikasih rezeki masuk ITB dan juga semuanya jadi 4 orang ITB. 4 orang ITB. Yes, Masya alhamdulillah. Dan juga di dunia perminyakan juga. Jadi tiga adik perempuan saya juga di mereka semua tiga-tiganya di Indonesia. Cuma saya aja yang
kabur dulu ke ekspat ke Abu Dhabi. Gitu. Jadi masuk ITB. Nah ini ada cerita serunya juga. Mungkin ini saya mungkin ceritain juga ke dunia pro bahwa kegagalan-kegagalan itu akan membentuk ke sebuah kesuksesan nantinya. Jadi tahun pertama saya coba masuk di SPMB ITB itu, saya kan setahun di atas adik saya yang di bawah saya ini, gagal SPMB tahun pertama saya gagal. Pilihan pertama saya dulu elektro. Ya elektro tetap jurusan elektro masih favorit sampai sekarang. Sehingga saya memilih untuk ngambil cadangan ke manajemen Unpar. Teman di hati saya coba jalanin 1 bulan 2 bulan, ngerasa nggak cocok. Jadi saya bilang ke bapak saya bahwa untuk yang Unparnya mohon izin saya tidak lanjutin, tapi saya mau komit ngeronin. Istilah ngeronin ini adalah ngebimbel lagi full 1 tahun untuk prepare untuk tahun depan. Jadi di tahun depannya saya jadi berkompetisi dengan adik saya yang satu di bawah saya ini. Dua-duanya kami masuk juga. Jadi saya jadi satu angkatan dengan adik saya. Pada saat pengumuman SPMB yang tahun berikutnya, adik saya masuk di Pumuan duluan, masuk ke Teknik Sipil ITB. Namun nama saya belum muncul. Jadi di saat itu mungkin beban di hati atau pikiran di kepala adalah, wah ini saya anak laki-laki yang pertama satu-satunya, adik saya malah udah keterima ITB duluan. Apa yang terjadi? Saat itu saya sudah ngambil cadangan sudah keterima di Informatika Trisakti. Jadi mindset saya, wah masa sih nggak bisa. Tapi di saat itu masih zaman nunggu pengumumannya, masih zaman warnet dulu ya, tahun 2004. Alhamdulillah masuk di jurusan Teknik Kimia ITB. Hikmahnya lagi ternyata di tahun kedua itu Teknik Kimia ITB adalah jurusan yang nyalip elektro di tahun itu. Pertama dan satu-satunya. Tahun berikutnya elektro lagi. Jadi secara jumlah student baru atau kualitas lulusan? Secara favoritism. Jadi jurusan paling favorit jadi kursi berbanding yang apply. Jadi itu yang top, yang paling ketat ininya rasio masuknya. Jadi cukup bangga juga saya sebagai alma mater Teknik Kimia ITB, saya juga menyelesaikan kuliah saya. Kuliah saya juga mungkin ya biasa-biasa aja dibanding adik saya tadi yang Teknik Sipil. Adik saya juga lulus duluan. Jadi kalau bisa dibilang selisip-selisip gitu ya. Di tahun ketiga, pada saat saya masih tahun ketiga mau masuk ke tahun keempat, di Balikpapan sempat lagi liburan di rumah bapak di Balikpapan. Bapak mungkin ada kenalan di salah satu service company, sempat diwawancara juga. Karena bidang perminyakan ini udah di mindset saya, karena bapak sering cerita tentang, walaupun bapak sendiri bidangnya di IT. Tapi bapak sendiri banyak berkawan atau berkolega dengan teman-teman yang di bidang core bisnisnya oil and gas saat itu di Total Balikpapan. Kemudian sempat juga diwawancara tingkat 3 langsung diterima, katanya langsung mat school di Houston. Tapi mereka cuma minta surat kelulusan. Nah challenge-nya saya masih tingkat 3, jadi tingkat 3 itu belum ada surat kelulusan. Jadi dengan berat hati melepas tawaran itu. Jadi saya terusin lagi 1 tahun, tambah 1 semester, baru lulus, kemudian masuk ke perusahaan service company kecil. Mungkin sekarang perusahaannya udah nggak ada. Baru 1 tahun setengah. Kemudian rezeki dari menikah itu ada pembuka, keterima di Halliburton Jakarta. Nah ini challenge-nya adalah istri saat itu juga sudah bekerja. Alhamdulillah juga bapak mertua juga di bidang pertambangan, istri juga waktu itu bekerja di bidang pertambangan batu bara. Jadi memang keluarga saya dan istri mungkin berkecimpungnya di pertambangan dan oil and gas lah ya. Kantor istri di Jakarta, tapi saya penerimaannya untuk Balikpapan.
gitu, diterima untuk penerimaan di Balikpapan bulan September 2010, sedangkan Desember 2010-nya saya harus menikah. Nah, disitulah dorongan istri untuk tetap mengambil ini karena perusahaan yang worldwide, perusahaan service company yang worldwide saat itu sampai saat ini juga kita coba untuk mengarungi kita long distance, kita persiapan untuk udah mau nikah di bulan Desembernya, long distance, kemudian setelah honeymoon, kemudian kita berpisah lagi, saya harus di Balikpapan, istri harus di Jakarta, sampai saya selesai di training 6 bulan, ada rezeki lagi, mungkin ini rezeki nikah dan rezeki masih di dalam rezeki nikah saya, alhamdulillah. Bos saya saat itu menghubungi saya saat telepon, saat training saat training itu di Malaysia. Agung, setelah pulang school ini, training ini, langsung duty-nya di Jakarta, gitu. Wah, saat itu saya sujud syukur. Saya hubungin istri langsung, telepon interlokal. Istri pun juga bahagia sekali. Ya, dan di situ mulai kita saya pindah ke Jakarta untuk sempat sekitar 2 tahun setengah, sempat beberapa kali ke lapangan juga. Kemudian nggak lama setelah itu, selama saya di Halliburton itu saya punya wawasan, bertambah lagi pertemanan bahwa dunia oil and gas itu tidak cuma di Indonesia. Banyak sekali ternyata rupanya senior-senior saya yang sudah melalang buana, sudah kabur duluan aja itu di saat, mungkin itu tahun 2010 ya, udah banyak yang expat. Some of the people call them dollar man because they paid by dollar, ya. Di saat itu saya ada keinginan kecil di hati saya, kok bisa orang seperti itu gitu ya. Berjalan waktu saya coba apply sana sini, sambil sabar di tempat yang sama. Kemudian tiba-tiba ada seorang senior kolega saya, tidak kenal sebelumnya gitu ya, Pak Lukito. Di saat itu beliau menghubungi saya itu 2012 mungkin bulan September, untuk dia mencari untuk saya untuk diwawancara dipanggil ke sana. Pak Lukito ini sebenarnya juga sudah lebih lama daripada saya mengekspatnya. Saat itu mungkin sudah masuk ke tahun ke-8 beliau di sana. Rupanya beliau sendiri sudah sendirian di sana, tidak ada di lapangan di oil field di Gurun di Abu Dhabi. Satu-satunya orang Indonesia di Gurun saat itu, jadi mungkin branding Indonesianya sudah bagus sekali. Jadi mungkin saya dengar juga beberapa bosnya juga tanya ke beliau, coba bawa lagi teman-teman kamu yang dari Indonesia. Dan pada saat interview, untuk saya yang total pengalamannya 3,5 tahun di oil and gas, itu bisa dibilang alhamdulillah mecah rekor, karena sebelum-sebelumnya itu angkatan kuliah yang masuk sebelum saya ke sana itu mungkin paling dekatnya 96, 97. Jadi loncat 7 tahun experience. Jadi untuk ke sana mungkin ini juga saya termasuk yang bagian yang anomali. Di sana mungkin untuk ukuran bisa dibilang kita bagaimana sih bisa ngepat, mungkin dari sekarang saya bisa bilang minimum pengalaman 10-12 tahun. Seperti itu. Dan untuk bisa bekerja di sana maksudnya? Yes, untuk mereka mengakui kita bisa sudah matang di mid senior level. Okay. Karena bagi company di sana, mereka treat kita orang yang udah jadi orang yang sudah well prepared dan dia nggak usah harus training banyak lagi dan ya seperti itu Pak Riko. Oke. Tesnya apa, Gung? Interview aja atau ada technical test atau ada psikotes? Yes, untuk pengalaman untuk di oil and gas hanya interview saja. Di saat itu juga harga minyak juga lagi melambung tinggi. Jadi cycle-nya kalau di oil and gas karena komoditi selalu kalau ada harga lagi naik itu biasa rekrutmen lagi banyak, nanti
pada saat lagi slow down, tenang mereka atau mereka akan mengurangi efisiensi. Untuk saat itu karena Agung saya masuknya tidak campaign, jadi selected people. Jadi waktu saat itu saya dan ada 3 orang rekan diundang untuk interview. Interviewnya jadi malah kayak karena cuma 3 orang dan yang interview saya itu senior. Jadi saya juga, jadi mereka yang interview saya tuh mungkin lebih ke yang pengen tahu nih karakter, mungkin dari knowledge mereka udah pasti lebih jago daripada saya. Mungkin saat itu mungkin ada yang udah mau pensiun, malah ada 1 orang, ada 2 orang yang udah usia 40, 50, far more experience than me. Tapi Orang native sana atau expat juga? Native sana. Okay. Native sana. Tapi mereka sudah lebih duluan berkarir. Berjalan sekitar 2 jam interviewnya. Interview yang sangat lama menurut saya. 1 jam break, coffee break, ngobrol dengan mereka di luar, coffee break. Saya pikir wawancara, dia bilang ini belum selesai, kita ngobrol dulu, coffee break di luar. Dia bilang kita ngobrol dulu, dia pengen tahu background saya dan segala macam. Kemudian masuk lagi, diskusi lagi, technical lagi tentang pengetahuan saya. Bagaimana, mungkin saya pikir mungkin dia mencari cara-cara pola berpikir saya gitu. Mungkin kalau in any engineering, major engineering, sense engineering is how to solve an issue. Jadi ya engineer bagaimana beliau mungkin di saat itu masih di board, mereka buka coba ada kasus seperti ini, bagaimana cara menyelesaikan kasusnya seperti itu. Jadi dan itu mereka diskusi lebih ke brainstorming ya. Jadi kayak I give them my thoughts, and they also challenge me. What about this? What about that? Ya. Jadi interview, tapi interview teknik ya berarti ya? Teknis ya berarti lebih kalau teknis. gitu ya? Full teknis ya. Oke. Dan besokannya setelah interview, HR di sana bilang, Agung extend 1 more day because you've been selected. Alhamdulillah. Tomorrow you'll have to do medical check-up. So jadi extend lagi 1 malam di sana, kemudian pulang. Di saat itu memang harga minyak lagi, jadi kalau kebanyakan oil and gas company mereka pay the whole ticket, the return tickets plus the hotel and the meals and the laundry, full package. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman Agung dalam situasi interview seperti itu, yang biasanya pada lulus itu mereka itu yang memberikan jawaban textbook atau jawaban yang memang harus keluar dari inovasi atau dari pengalaman? Menarik pertanyaannya. Jadi kalau saya, karena saya sekarang udah masuk di level yang menginterview orang, plus pengalaman saya di interview saat itu, mungkin kembali tadi pola berpikir, cara menyelesaikan masalah, tapi tidak jauh dari teorinya. Jadi dari teorinya, karena di dunia oil and gas ini standarnya sudah worldwide. Jadi oil and gas punya 2 standar, British Standard and American Standard. But the British and American, mereka nggak beda satu sama lain, cuman beda beberapa ini saja, terutama mungkin di subsurface. Mereka untuk perbedaan yang saya rasa adalah, jadi kalau kita punya mereka standar di dunia seperti ini, kita pola berpikirnya seperti ini, kita udah bisa menyesuaikan dengan standar dunia, worldwide standard oil and gas engineering, kita insya Allah bisa masuk ke seperti itu. Ya. Kalau menurut Agung sendiri bekerja di perusahaan nasional, perusahaan perminyakan nasional Abu Dhabi ya, apa sih yang membuat mereka tuh besar gitu ya, membuat mereka istimewa gitu loh? Ya, jadi mungkin ini juga saya mungkin agak tarik sedikit ya Pak Riko ya, mengenai Abu Dhabi dan Dubai. Jadi teman-teman mungkin banyak yang belum tahu tentang Abu Dhabi dan Dubai. Abu Dhabi adalah ibu kota dari Uni Emirat Arab, sedangkan Dubai adalah kota metropolitannya, lebih ke tourism.
Abu Dhabi lebih ke oil driven, oil and gas driven karena dia yang punya minyaknya. Jadi dari segi worldwide mereka lebih low profile. Dubai, nama Dubai seperti Bali-nya Indonesia lah. Yeah. Dubai lebih bergaung di dunia. Teman-teman saya juga kalau saya lagi mudik ini Pak Riko, kalau ketemu Agung bagaimana Dubai? Padahal sudah hampir tiap tahun saya bilang saya di Abu Dhabi, tapi akhirnya ya udah oke lah. Jadi most of the Dubai that people see is provided by Abu Dhabi's fund. We can say 2008 global economic collapse yang hampir saat itu Burj Khalifa hampir tidak jadi. Metro dan beberapa properti lainnya di Dubai itu kalau tidak ada support dari Abu Dhabi. Jadi untuk Abu Dhabi sendiri ADNOC ini seperti Pertamina di sana, National Oil Company-nya sudah mulai produksi dari tahun 1970 plus minus ya. Sampai saat ini masih menjadi mungkin masuk ke top 5 produsen terbesar dunia. Top 5. Dan jadi mereka masih di OPEC negara ekspor minyak. Ya. Ya. Apakah mereka bisa besar itu pure karena memang dikaruniai Tuhan ya? Maksudnya cadangan minyaknya besar, atau kalau menurut Agung memang ada sesuatu yang berbeda dari segi manajemennya? Yes, ini pertanyaan bagus sekali Pak Riko. Jadi mereka dikaruniai satu orang pemimpin pendiri negaranya, the late Sheikh Zayed, yang visioner sekali, juga jujur dan bijaksana. Jadi di saat minyak itu ditemukan, dia juga menyatukan beberapa, jadi Uni Emirat Arab ini ada 7 Emirates. Qatar pun sempat di-invite untuk masuk menjadi satu bagian, cuman Qatar menolak. Emir Qatar saat itu menolak, jadi Qatar bikin negara sendiri. Berarti 7 suku kali jadi ya? 7 suku besar. 7 suku tribe besar. Nanti di tribe itu ada tribe-tribe yang kecilnya lagi. Ya. Dan dikarenakan Abu Dhabi lah yang saat itu punya uang yang sangat banyak dari minyak. Jadi 7 Emirat ini membentuk dan setuju untuk Abu Dhabi lah yang dijadikan ibu kotanya. Dan dari visioner ini mereka melihat karena mereka orang lokal mereka sedikit sekali, jadi mereka harus membentuk company, tapi expat harus di-hire. Jadi expat terbaik dari Middle East booming tahun 70-an itu sudah mulai banyak di expat yang bergabung hingga sekarang. Mindsetnya mungkin agak sedikit berbeda dengan mindset di Indonesia. Di sana not only in UAE, Abu Dhabi, but the rest of the Gulf country, the GCC countries, national oil company, they pay expat salary triple less than their local employee. Jadi kayak 3 kali lebih rendah daripada employee lokal. Yes, 2-3 kali lebih rendah. Jadi mungkin kalau mungkin sedikit boleh terbuka, ya bagi gaji saya mungkin di level sekretarisnya mereka. Jadi hidup mereka memang lavish. Jadi konsep yang menurut saya yang harus sepatutnya mungkin Indonesia saat itu perlukan adalah, mungkin masih ada kesempatan untuk berubah, adalah kita yang jadi tuan tanah dan kita yang jadi harus yang lebih berkuasa dan lebih menikmati hasil bumi kita. Seperti itu Pak Riko. Betul. Ya. Tapi itu pun juga untuk engineer yang expat ya kayak Agung begitu. Fasilitasnya sendiri juga sudah sangat bagus kan ya? Ya. Jadi untuk di sana paket expatnya di Middle East sudah bisa dibilang menengah atas, sudah menengah atas. Jadi di sana ada 2 paket, ada paket yang live in, ada paket yang rotasi. Nah nanti kalau yang Agung saat itu karena
keputusan saya dan istri untuk istri dan anak-anak saya bawa ke sana. Gitu. Jadi ada dua, yang model yang rotasi, yang 1 bulan duty, 1 bulan off, itu ada juga, tapi keluarga tetap di Indonesia. Oke. Ya, Oke. ya. Sementara Agung langsung bawa keluarga. Yes. Yes. Apa aja sih fasilitasnya kalau untuk engineer yang seperti Agung gini? Ya, jadi di luar gaji mungkin ada uang housing. Housing itu di sana di cover. Sudah cukup mewah, bahkan relatif mewah sekali untuk uang housingnya. Uang asuransi kesehatan untuk saya dan istri dan 4 anak tercover sampai 4 anak. Jadi 4 anak ya. 4 anak. Kalau di Indonesia standar 3 anak tuh biasanya kalau asuransi itu. Ini 4 anak. 4 anak. Yeah. 4 anak. Disesuaikan dengan orang sana yang anaknya banyak kan. Yes. 4 anak, kemudian uang sekolah masuk, uang sekolah juga untuk 4 anak. Dan beberapa company juga memberikan tiket untuk return tiket one family once in a year. Iya. Seperti itu. Ya, itu secara garis besar. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Tantangannya apa kerja di sana, Gung? Suka dukanya apa? Atau suka semua isinya? Wah. To be honest, dulu awal-awal saya meniti karir di sana, saya dan istri mungkin berpikiran, mungkin 2-3 tahun aja lah, mungkin setelah ini kita loncat lagi. Tapi 13 tahun udah history, udah 13 tahun. Berarti suka banget tuh berarti kalau gitu. Cocok. Alhamdulillah. Jadi saya dan istri punya anak pertama, saya lahir di Jakarta, tapi baru umur 1 tahun saya bawa ke sana. 2 putra saya yang nomor 2 itu lahir di sana, Pak Riko. Jadi sudah lebih nyaman di sana. Memang kehidupan memang lebih nyaman dalam hal work-life balance. Oke. Jadi dan kebanyakan teman-teman saya juga yang pindah sana setelah saya masuk dan sebelumnya saya masuk juga minoritas yang kangen Indonesia. 80-90% pada betah atau mungkin loncat ke negara Gulf lainnya. Mungkin didukung juga dengan Islamic rules-nya. Walaupun UAE bukan 100% Islamic countries, nggak kayak seperti Saudi. Nggak ada hukum syariah di sana ya? Hukum syariahnya nggak ada seperti di Saudi. Jadi lebih ke demokratik. Ada beberapa hukumnya pakai federal. Mereka ada kayak semacam DPR dewannya seperti itu. Jadi nggak fully. Jadi mereka mix karena lebih ke Western minded UAE ini. Jadi nyaman. Alhamdulillah. Banyak di sana mungkin untuk ukuran berapa WNI di UAE, mungkin data 2014-2019 mungkin di angka 80-90 ribu, tapi mostly mungkin 90%-nya TKI, TKW, atau istilah sekarang PMI. Mungkin sekitar less than 10%-nya yang seperti saya, yang levelan bekerja di dunia oil and gas. Profesional, yes. Kalau di Dubai, teman-teman banyak di bidang hotelier, chef, kemudian di front office di hotel, itu banyak di Dubai. Banyak. Pernah friksi nggak sama sesama karyawan atau profesional, baik yang orang asli sana maupun sesama ekspat juga? Dan bagaimana cara Agung menghandle-nya? Jadi friksi itu selalu ada. Jadi di namanya dunia kerja pasti ada ketidakcocokan. Karakter orang Indonesia di sana kita sama, kita lebih membumi gitu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu hampir semua ekspat yang profesional ekspat di sana masih kayak begitu. Jadi kalau kita friksi sama bos di sana ya karena mereka juga yang landlordnya di sana, tuan tanahnya di sana, ya kita juga nggak bisa macam-macam karena they can easily replace us with another many people who wants to join there. Jadi mungkin untuk ukuran yang jadi di orang lokal di sana juga karena beberapa dari mereka sudah mulai open minded karena background pendidikan mereka mostly in Europe or in US. Jadi beberapa dari mereka kalau kita ajak diskusi atau mungkin lagi friksi gitu, kita jelasin mungkin secara, karena kita selalu bagi mereka kita tuh orangnya
di Indonesia itu mindset mereka adalah orangnya lemah lembut dan jarang nolak kalau disuruh seperti itu. Jadi memang good side, bad side ya tadi Pak Riko tanya sebelumnya adalah apa sih ininya suka dukanya. Jadi kalau karena kita bisa dibilang nggak selalu mau kalau disuruh. Kadang-kadang semua kerjaan jadi jatuhnya ke kita semua. Jadi ya, jadi nggak pernah nolak ya. Bumerang juga. Jadi sedangkan ekspat-ekspat dari negara lain seperti Indonesia termasuk yang ekspat yang nggak terlalu banyak di sana. Ekspat yang paling banyak dari sana mungkin dari kisaran Mesir, Jordan, Pakistan, India itu juga yang banyak juga. Mereka masih lebih vokal dibanding kita. Kalau kita mungkin kalau di meeting room budaya Pak Riko kalau duduk masuk ke sekolah SD, kalau mungkin dulu SD kita kan duduk siapa yang mau duduk di depan, nggak ada mau, semua paling duduknya kan dari belakang, duduk mendengarkan guru. Nah, kalau mereka yang semua yang tadi saya sebut Pakistan, India, Mesir, Jordan, mereka lebih berani untuk menerangkan idenya walaupun kadang-kadang asbun juga, kadang-kadang budaya ya. Iya, budaya. Itu budaya memang udah begitu bawaannya. Betul. Tapi kalau untuk karena saya udah ngekspat mungkin hampir 13 tahun, saya bisa bilang kalau Indonesia itu teman-teman di diaspora Indonesia itu lebih banyak daging daripada yang secara teknis. Secara teknis. Oke. Karena untuk dunia oil and gas sayangnya karena mereka di Timur Tengah ini dikaruniai minyak dan gas yang luar biasa, gampang sekali dicarinya. Istilah kata mungkin untuk bagi teman-teman di dunia pro yang nggak begitu mengerti tentang minyak, istilahnya mejam aja udah ketemu minyaknya gitu. Sedangkan di Indonesia untuk nemuin minyak 1 barrel aja tuh harus, wah itu effortnya luar biasa gitu. Jadi mikirnya tuh jadi karena kita udah brownfield, ya di sana juga udah brownfield, cuman bener-bener seperti di Saudi ada satu sumur masih produksi dari tahun 1937 sampai sekarang. Wow, itu udah dari 1930. Iya. Jadi mereka sangat dikaruniai dengan itu. Jadi untuk bekerja di sana technically sebenarnya enggak, saya juga surprisingly waktu saya join dengan pengalaman saya hanya 3,5 tahun. Saya pikir rocket science nih, Middle East oil and gas rocket science nih. Rupanya ya oke. Masih saya yakin teman-teman Indonesia yang mau ke Middle East dengan kemampuan mereka yang 10-12 tahun itu udah bisa ngarahin, karena mereka juga di level-level orang lokal mereka juga ya karena mentalnya mungkin lebih ke mental manajemen, mental bossy lah tanda kutip. Ya mereka lebih ngandelin kita yang ekspat ini yang jago-jago. Jadi kalau di meeting room kadang-kadang semua pada vokal gitu ya. Dari satu tim mungkin ada yang dari Mesir, Jordan, India, Pakistan segala macam. Yang Indonesia relatif kita diem. Tapi kalau ditanya sekalinya ditanya kita jawab langsung daging gitu loh. Jadi jawaban kita, wow. Nah, jadi kadang-kadang kita diem ya nggak ya, mereka lebih senang berdebat. Senang sekali berdebat, mungkin mindset ini ya, mindset Western mindset gitu ya. Jadi kalau kita mindset Indonesia kan lebih senang masalah bisa diselesaikan di belakang meja, kenapa mesti diributkan di forum? Di forum. Iya. Tapi gini Gung, yang seperti itu pengaruh nggak sih terhadap visibility kalian gitu ya sebagai engineer? Karena di banyak korporasi kan, terutama di korporasi negara-negara Western gitu ya, yang banyak ngomong, yang banyak nanya gitu kan, yang banyak tampil gitu kan, itu kan jadi visible kan, wah ini orang dia ngerti nih masalahnya gini. Itu ada pengaruhnya nggak terhadap promosi kalian? Betul. Dengan pendekatan seperti itu. Bagus sekali pertanyaan. Jadi saya juga learn from the heart that ini yang kelemahan Indonesia, kelemahan dan sekaligus kelebihannya adalah di saat performance rating atau promosi memang untuk orang Indonesia mungkin karena tadi tidak vokal, jadi kita agak sedikit ketertinggal. Jadi beberapa ke belakang ini beberapa
manajemen atau leader di company juga mengencourage teman-teman saya untuk Indonesia untuk mulai speak up atau untuk mulai show off their achievements, gitu. Jadi, ini yang maksud saya mental di Indonesia kan kalau dulu di sekolah kan kita bilang, wah sombong lu punya apa lu, gue pamer prestasi, nih, pamer-pamerin gitu kan. Nah kalau di sana mereka senang sekali gitu loh. Bahkan orang lokal itu senang juga nunjukin ke the upper management that they have this achievement, they have that achievement every week, every day like this ya. Tapi terkadang kalau di sisi satu lagi achievement tapi kadang-kadang ya itu dibuat-buat. Jadi kadang-kadang pengen dapetin satu achievement tapi mutu achievementnya sepeser koin lah, bukan achievement yang benar-benar emas gitu. Tapi di package-nya seolah-olah itu adalah sesuatu yang besar gitu ya. Iya. Paham. Agung kalau nggak salah pernah jadi atau mungkin sekarang masih ya jadi ketua Asosiasi Profesional Indonesia di Uni Emirat Arab atau di Abu Dhabi ya? Ya, jadi dulu di sana karena kita ada beberapa ormas Indonesia, saya ditunjuk jadi presiden Indo Atco saat itu, mengetuai saat itu mungkin sampai 120 karyawan Indonesia di ADNOC Onshore saat itu, Atco namanya. Khusus di ADNOC. ADNOC ya, yang di lapangan darat saja, teman-teman karena di sana profesional banyak sekali. Jadi punya kegiatan di luar dunia kerja. Jadi kita punya bersosialisasi lah, kumpul. Apalagi kalau lagi winter kita adain naman bareng, kadang-kadang nyate di taman gitu. Karena di sana taman banyak sekali. Camping di gurun gitu ya. Camping itu harus diadakan. Minimum sebulan sekali. Jadi kalau kayak winter di sana sekitar bulan November, Desember, Januari, Februari, nah itu minimum sebulan sekali camping itu. Passionnya ada di camping. Jadi ormas di sana nggak cuman ada juga ahli teknik ikatan alumni teknik perminyakan UAE, chapter UAE. Ada ikatan alumni ITB, ikatan alumni UI, ada Kagama juga ada di sana. Punya ormas masing-masing. Ormas keagamaan juga ada, yang Nasrani dan yang Islam juga ada. Ormas olahraga paling banyak gitu. Ormas olahraga macam-macam, mulai dari lari, renang, pedal, badminton, tenis, sepak bola, macam-macam. Sepeda juga ada. Karena di sana tadi negaranya punya fasilitas yang sangat-sangat mumpuni, didukung banget. Pedestrian dibikin lebar, jalanan dibikin enak. Jam kerja mungkin kita jam 4 udah pulang, nggak kena macet gitu kan. Jadi work and life balance. Jadi pulang udah, kita mungkin teman-teman tuh kalau di kantor suka bercanda, wah nunggu weekend lagi karena weekend tuh bikin acara lagi. Kayak hari ini kalau di Abu Dhabi kan mau satu hari 3 acara dikejar bisa tuh satset gitu kan. Kalau di Jakarta ini baru saya mudik juga bikin 2 acara napas juga ya. Jadi belum jalannya lumayan macet, cari parkirnya juga effort ya. Jadi saya pikir memang di sana punya that flexibility gitu. Bahkan teman-teman yang di sana punya anak banyak Pak Riko. Jadi karena mungkin life-nya stress, much less stress, jadi beranak pinak di sana gitu. Ada yang kawan sampai mungkin punya 5 apa 6 di sana. Itu jadi ya. Tapi tetap yang di cover tadi asuransinya cuma 4 anak. Iya. Harga bensin per liter berapa Gung di sana? Sekarang kayaknya kalau sekelas Pertamax turbo gitu. Iya, di sana ada oktan 95, 98. 98 itu berapa? 98-nya di harga sekarang 2.7 dirham kali 4.500 Pak Riko, mungkin di sekitaran 11.000 gitu ya? Iya. Oke. Iya. Masih lebih murah. Iya. Lebih murah. Dan karena nggak macet 98 jadi, lagi ya? Yes. Oke. Jadi di sana punya kalau di sini 92 95 ya. Di sini 95. 92 pertama ada nggak ya? Iya, 98 ada kok 98. Iya.
Ya. 98 itu jatuhnya mungkin Pertamax Turbo kali ya. Iya, iya. Kalau Shell itu Shell V-Power Nitro tuh kalau nggak salah. Iya. Mungkin udah 15.000, 16.000 Iya, sekarang. iya. Jadi oktan yang paling rendah, hampir oktan paling rendah sana 92. Iya. Mobil diesel nggak pernah kelihatan di sana. Jadi mobil, dan lately sekarang mereka sudah mulai sama kayak di Jakarta. Saya baru mudik setelah tahun 2023. Elektrik sama hybrid car makin lagi booming, sama di sana juga lagi booming. Oke. Ya, lagi BYD, all the brand except Wuling. I don't know why. Maybe Wuling they have a different brand over there. Mother company-nya apa Wuling? Mungkin beda kali ya. Wuling nggak pernah kedengar di sana. Iya, Wuling juga. Mungkin karena orang sana senangnya mobil yang gede-gede. Yes, mungkin Wuling fokus ke yang imut-imut ya. Iya. Yang gede-gede mereka senang di sana. Kalau orang lokal di sana kan lebih senang mobil yang punya dua, selalu punya LC, Land Cruiser, dan punya Range Rover. Range Rover untuk yang agak fancy. Kalau yang buat hari-hari, itu dia pakai Land Cruiser atau Nissan Patrol ya. Iya. Atau kalau yang bensin murah. Ya, kalau yang itu Nissan Patrol karena Sheikh Abu Dhabi-nya itu pakai itu. Iya. Even rajanya sendiri nggak punya supir, nyetir sendiri. Waktu itu ada videonya waktu Pak Presiden Jokowi kita berkunjung ke sana, itu mereka duduk berdua di depan. Iya, nggak dikawal, depan nggak ada. Jadi presidennya muter sendiri, saking amannya di sana. Iya. Kota teraman di dunia, mungkin memegang 5 tahun berturut-turut ya, Abu Dhabi. Jadi kalau di sana tuh ya banyak terkesima lah ya. Maksudnya kalau di pom bensin mobil Ferrari dibiarin nyala, orangnya belanja ke dalam ke mart gitu ya. Masuk lagi gitu. Iya. Kalau mau lihat mobil-mobil supercar, hypercar, Dubai. Abu Dhabi lebih ada tapi low profile lah, nggak sebanyak lavish dan hedon di Dubai. Karena Dubai kan mindsetnya turis. Iya. Gung, pertanyaan terakhir. Ada tips nggak buat orang Indonesia yang mau berkarir ke Uni Emirat Arab? Apa ada ini nggak bocorannya atau kunci pertanyaan? Banyak. Mungkin saya coba rangkumkan saya bukan seorang yang cemerlang di dunia perkuliahan. Mungkin ini ngomongin teman-teman dunia pro yang mungkin yang lulus dulu ya, yang levelan yang baru mau wisuda atau untuk yang teman yang baru mau lulus atau sedang di dunia perkuliahan adalah jangan cuman berkuliah, bersosialisasi itu sangat-sangat penting. Walaupun hanya sebatas satu teman jurusan, perlebar lagi ke teman-teman yang lebih banyak jurusan-jurusan lain, karena we never knows, dan perbanyak teman dan persedikit musuh gitu loh. Saya adalah salah satu orang yang mungkin di saat itu teman-teman, saya orang nomor 2 di teman-teman jurusan saya yang ngekspat. Ada teman saya dulu beberapa bulan sebelum saya yang membuktikan kalau memang sebenarnya IPK bukanlah segalanya. Tapi memang alhamdulillah itu mungkin rezeki juga. Dari saat itu semenjak kolega senior saya tadi Pak Lukito merekrut saya ambil pelajaran bahwa dunia ini sebenarnya kalau kita punya pertemanan yang banyak dan kita bisa bergaul lebih bagus, itu menjadi. Kemudian mungkin untuk ekspat saya rasa mungkin bagus kalau sudah mulai Inggrisnya diperdalam. Saya dulu alhamdulillah bapak saya kasih kursus saya di TBI. TBI masih ada nggak di sini ya? Masih ada ya. TBI dulu dari mulai SMA. The British Institute. Yes. Okay. Ya, dari SMA. Karena bapak saya melihat dulu bahasa Inggris harus dibikin lemas, at least dari segi listening and speaking. Kita pede. Tadi kalau ketemu orang-orang yang lebih vokal lagi daripada Indonesia, kita nggak kaget gitu. Kemudian mungkin coba masuk kalau misalkan ke dunia oil and gas ya. Mungkin kalau mau benar-benar meniti karirnya dari bawah ke atas, mungkin bisa masuk dari service company dulu. Insya Allah akan ada jalannya nanti pasti ke atas. Karena dari pelajaran yang saya bisa terambil adalah orang-orang yang meniti karirnya ini, mereka ilmunya itu lebih ngelotok karena mau
kalau ditanya diputar balik mereka lebih kuat gitu ya. Udah nggak textbook lagi ya? Iya. Ya. Jadi udah ngerti permasalahan. Yes. Jadi mau diputar-putar pertanyaannya, formatnya dirubah-rubah, tetap dapat ya. Ya. Oke. Untuk sertifikasi nggak begitu diminta banyak kalau di Middle East. Basically tadi dan satu lagi LinkedIn, optimize your LinkedIn profile. Apalagi sekarang. Ya. Jadi headhunter di oil and gas sangat mantau LinkedIn kita. Saya malah bisa bilang di masa pengalaman 15 tahun, waktu saya mencoba meloncat, saya rasa headhunter belum melihat radarnya udah mulai terlihat saat experience dimulai 14-15 tahun. Itu semakin banyak headhunter akan mencoba mengontak kita over sana over sini kalau harga minyak lagi bagus. Jadi LinkedIn itu make sure updated and optimize. Nanti banyak di YouTube how to optimize your LinkedIn profile. Bisa dicek juga. Saya mungkin masih jarang post. Nah, nanti dibantu sama Pak Riko ini bisa jadi collab posting. Dan juga mungkin connect sama orang-orang kayak Agung ya, gitu kan? Ya, jadi pertemanan dengan Agung di LinkedIn gitu kan? Betul. Ya, biarpun mungkin nggak langsung dapat kerja, tapi paling nggak future investment, I could say. Kena angin-anginnya lah ada gitu ya, angin-angin opportunity-nya gitu kan. Karena kayak tadi sudah ngerasain di mana kita yang mencari dan kita yang mencari dan dicari. I've been in both sides. Jadi ya nggak ada salahnya berteman dengan yang sebidang. Kalau apalagi sesub bidang kan, ada bidang oil and gas, ada sub bidangnya lagi, ada drilling, ada geologi dan lain-lain. Itu kalau punya pertemanan itu. Thank you waktunya Agung ya. Terima kasih juga Pak Riko. Thank you for your time, appreciate it. Thank you so much. Teman-teman, kalau Anda menyukai konten ini, silakan di like, share, dan subscribe, dan nonton sampai selesai. Selamat berjumpa lagi dengan Dunia Pro di episode berikut. Terima kasih.